Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Dialah yang bisa mengizinkan kita sehingga kita bisa memasuki di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, di mana bulan yang lebih baik satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Tsumma salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat tadi kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan ananda serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kini kita sudah memasuki di pekan ketiga bulan Ramadan. 14 sampai 15 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa ada pada masanya nanti umat muslim menjauhi Al-Qur'an. Menjauhi di sini maksudnya adalah mereka tidak lagi membacanya, tidak lagi mempelajarinya, tidak lagi mentadabburinya, bahkan tidak lagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah SAW berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi." Menjauhi Al-Quran adalah bahaya bagi umat muslim, bagi masyarakat muslim, bahkan bagi umat manusia. Ada 4 bahaya bagi orang yang menjauhi Al-Quran sebagaimana kalamnya. Yang pertama adalah diberikan kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di sini maksudnya adalah kehidupan yang sempit di dunia. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa berpaling dari peringatanku maksudnya adalah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, sehingga karena dia jauh dari Al-Quran. Kehidupan yang sempit maksudnya di sini adalah secara hakiki, adalah nafkahnya yang sempit, dan secara maknawi dadanya terasa sempit atau sesak karena kesesatan sebab dia menjauhi Al-Quran. Secara zahirnya, dia bisa memakai pakaian yang bagus, dia bisa makan apa yang dia suka, dan dia bisa tinggal di mana yang dia inginkan. Tetapi, sebenarnya, dia sedang mengalami kegelisahan, kebingungan, dikarenakan dia jauh dari Al-Quran dan berada dalam kesesatan. Poin yang kedua, bahaya jauh dari Al-Quran adalah dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Allah berfirman dalam surah yang sama dan ayat yang sama di poin yang pertama, wa nahsyuruhu fi yaumil qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Sungguh hal ini sesuatu yang tidak mengenakan. Buta di dunia saja itu sudah sangat membingungkan.
meskipun ada orang yang membantu kita. Apalagi jika buta di akhirat, di mana orang-orang tidak memperdulikan orang lain. Mereka sibuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, amal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, bahaya jauh dari Al-Quran adalah kesesatan yang jauh. Allah menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Apabila manusia telah berpaling dari Al-Quran, maka dia berpaling dari pedoman hidup dan mereka berada dalam kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Dari hadis tersebut dapatlah kita gambarkan bahwa jika kita umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab Allah dan sunnah nabinya, yaitu hadis, maka kita tidak akan tersesat. Begitupun jika sebaliknya. Na'udzubillah. Poin yang keempat, bahaya jauh dari Al-Quran adalah bersahabat dengan syaitan atau suhbatus syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai wiqayah atau tameng dari gangguan syaitan. Setan takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Sungguh sangatlah logis jika manusia sudah tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, bahkan tidak mengamalkannya, maka dia berteman dengan syaitan. Paradigma berpikirnya dipolakan oleh syaitan. Bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia bertutur kata, dan bagaimana cara dia mencari nafkah, semuanya diatur oleh syaitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan bukan teman dari syaitan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, ananda, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dari pemaparan tersebut, marilah bersama-sama kita merenungkan diri kita. Kita bermuhasabah. Mungkin saja, bisa saja, masalah, kesulitan yang tidak pernah kunjung usai kita hadapi, itu disebabkan karena kita jauh dari Al-Quran. Kita tidak pernah lagi membacanya. Kita tidak pernah lagi mentadabburinya. Atau bahkan Al-Quran bukan lagi menjadi pedoman hidup kita dalam beraktivitas sehari-hari. Di bulan Ramadan ini, sudah berapa juskah kita dapatkan? Kapankah terakhir kita membaca Al-Quran? Adakah kita membaca Al-Quran pada bulan ini? Lebih lama manakah yang kita sentuh? Android kita atau Al-Quran yang kita baca? Ayah bunda, ananda, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang mana pahala dilipat gandakan, di mana bulan yang penuh ampunan ini, marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, dan kita mengamalkan isi-isi kandungan di dalam Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Di sela-sela kesibukan kita, sibuknya kita mengurus anak, sibuknya kita bekerja, sibuknya kita mencari nafkah, marilah kita sempatkan membaca Al-Quran. Jika tidak bisa 1 juz 1 hari, mungkin setengah juz. Jika tidak bisa setengah juz, mungkin sedikit dari itu. Allah tidak menyusahkan hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu mendekatkan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.